Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Para hadirin yang saya muliakan, pada kajian terakhir yang lalu kita membahas beberapa pembatal-pembatal saum, dan kita sebutkan beberapa pendapat ulama dalam beberapa permasalahan yang memang terjadi di sana perbedaan ijtihad dari beberapa kalangan ulama. Mungkin ada beberapa hal yang masih perlu diingatkan atau ditambahkan kaitannya dengan permasalahan seputar pembatal-pembatal saum. Di antaranya adalah kita telah sebutkan, sekedar ingin tahu saja, Yazid, muntah itu membatalkan saum apa tidak? Muntah itu pembatal saum atau bukan? Tidak ya. Nah, kemudian saya bertanya kepada antum, pembatal saum ataukah bukan muntah? Membatalkan saum. Yazid menyatakan bukan. Antum masmuk siapa? Andika menyatakan membatalkan. Siapa yang tengah-tengah? Antum, sobat. Kalau tidak disengaja, apabila disengaja dan muntah akan menunjukkan saumnya itu batal. Kalau tidak sengaja? Tidak. Nah, kelihatannya ini yang terakhir yang benar. Jadi kalau muntahnya tidak sengaja tidak membatalkan saum, tetapi kalau sengaja maka itu membatalkan saum. Dengan dalil yang sudah kita sebutkan, sebagiannya adalah annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qa'a fa afṭar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja memuntahkan kemudian berbuka. Kemudian hadis man dara'ahu alqai na falyutimma saumahu wa man istaqa'a falyaqdi, barang siapa yang muntah tanpa sengaja hendaknya dia menyempurnakan saumnya, dan barang siapa yang dengan sengaja dia memuntahkan maka hendaknya dia mengqadha'nya, menggantinya di hari yang lain. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan di sini. Ini yang ingin saya sampaikan, yaitu kalau seseorang berusaha untuk memuntahkan, bukan tidak sengaja tapi sengaja, berusaha tetapi tidak berhasil, nggak muntah, bisa saja kan terjadi, sudah berusaha tapi tetap aja, maka dalam kondisi seperti ini saumnya tetap sah. Tidak boleh bagi dia untuk membatalkan saumnya karena nggak berhasil ya. Yang membatalkan itu apabila berhasil mengeluarkan apa yang di perutnya. Ini tanbih atau semacam perkara penting yang harus diingatkan, bahwa upaya atau usaha muntah dengan sengaja menjadi pembatal apabila berhasil. Kalau tidak berhasil maka tetap saumnya sah. Nah, ini yang diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam fatwa beliau. Kemudian juga yang perlu diingatkan kaitannya dengan haid dan nifas. Sudah kita bahas bahwa haid dan nifas sebagai bagian daripada pembatal-pembatal saum. Tapi ada suatu masalah yang cukup rumit sebenarnya. Cukup rumit, walaupun pembahasannya secara luas akan dibahas pada pembahasan tentang hukum kewanitaan.
Tetapi sangat penting untuk saya ingatkan, yaitu seorang wanita yang keguguran. Nifas sudah kita sepakat, kalau nifas sepakat bahwa itu sama dengan haid. Wanita yang kedatangan haid kapan saja di waktu siang Ramadan, baik pagi, siang maupun menjelang berbuka sekalipun, maka saumnya batal. Sepakat para ulama, selesai sudah. Tinggal sekarang masalah wanita yang keguguran. Ada yang baru sebulan hamil keguguran, ada yang 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Apakah ini hukumnya sama dengan nifas? Apakah hukumnya sama dengan nifas? Ini pembahasan yang cukup panjang di kalangan ulama. Sebagian ulama, dan ini ditarjih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa seorang wanita yang keguguran disamakan hukumnya dengan nifas dalam pengertian boleh tidak sholat, boleh untuk tidak shaum, ya, apabila umur janin, umur embrio sudah lewat dari 120 hari, yakni 40 hari yang ketiga. Karena janin itu kan melalui tahapan-tahapan, ya. Tahapan yang pertama dinamakan nutfah, kemudian 40 hari kedua menjadi alaqah, kemudian 40 hari yang ketiga menjadi apa? Mudghah. Mudghah pun terbagi menjadi 2, mudghah mukhallaqah dan mudghah ghairu mukhallaqah. Mudghah itu segumpal daging, ya, yang ada 2 jenis. Ada yang sudah berbentuk, ada yang masih belum berbentuk. Sebagian ulama menyatakan kalau sudah 120 hari, yakni 40 hari yang keberapa? Yang ketiga, yang kemudian setelah itu ditiupkan ruh, maka kalau kegugurannya di masa itu, dia baru dinyatakan sebagai seorang wanita yang nifas, yang tidak boleh shaum, tidak boleh sholat. Kalau kurang dari itu, ya, kurang dari 120 hari, maka dengan itu masih tidak digolongkan nifas. Darah yang keluar bukan darah nifas, sehingga tetap wajib sholat dan wajib shaum. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua adalah keguguran kapan saja terjadinya, selama dia itu adalah sesuatu yang keluar dari rahim, maka dengan itu sudah dinyatakan nifas, walaupun umurnya baru sebulan, sudah dinyatakan sebagai nifas. Nah, pendapat kedua juga nggak kalah kuatnya. Kata pendapat kedua ini menjawab kepada pendapat pertama. Apa dalil pemisahannya? Dalil yang memisahkan bahwa dinyatakan nifas apabila 120 hari itu, mana dalilnya? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara kami menyatakan bahwa setiap yang keluar dari rahim itu adalah nifas sudah. Karena itu janin walaupun masih dalam bentuk bibitnya, ya. Sampai hari ini saya masih sulit untuk memilih 2 pendapat. Sudah sekian kali saya membaca, sekian kali sempat condong yang kesini, tiba-tiba mundur lagi condong kepada yang berikutnya. Sampai hari ini saya nggak berani menjawab mana yang lebih kuat. Tapi hadirin sudah mendengar, silahkan mau pilih yang mana. Mau dibantu Ustaz milih. Ya, pendapat kedua cukup kuat, ya. Tapi belum tentu pilihan saya, cuma cukup kuat. Pendapat kedua yang menyatakan bahwa umur berapa saja selama rahim sudah terisi, berarti darah haid itu sudah terhenti gitu, dalam pengertian sudah hamil dia, rahim sudah berisi embrio walaupun dalam masih cikal bakal atau calon embrio. Dengan itu apabila keluar dari rahim, maka sudah dinyatakan nifas walaupun 1 bulan. Dan ketika darah itu keluar, wajib bagi wanita itu menghentikan saumnya, harus mengqadha di hari yang lainnya nanti. Kelihatannya pendapat kedua ini lepas dari kuatnya yang mana, ya? Yang lebih kuat, lebih selamat.
Ya, begitu dia keluar darah karena hamilnya sudah gugur, maka hentikan saum. Ganti nanti di hari lain. Ini lebih selamat kelihatannya. Lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya silahkan milih. Bukan karena demokrasi ya. Bukan. Demokrasi bukan bagian daripada Islam. Islam tidak membenarkan demokrasi. Maaf saja. Nanti pembahasannya ada di waktu yang lain. Karena memang ulama sudah membahas seperti itu. Kemudian kaitannya dengan pembatal saum. Di sini ada beberapa perkara yang mungkin dikira oleh sebagian muslimin sebagai pembatal saum, ternyata dia bukan sebagai pembatal saum. Ya. Ini yang mungkin akan kita bahas pada sore hari ini. Di antara masalah yang perlu diingatkan adalah sebagian orang menyatakan bahwa kalau seorang yang sedang saum dia berdusta atau mencaci, ya, mencaci maki, mencela orang, berghibah, berkelahi, maka saumnya batal. Mungkin ada ini ya di kalangan sebagian awam. Apa hal landasannya? Hadis Rasulullah SAW menyatakan, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Berdasarkan kezaliman, ya seperti tadi, mencaci, menghibah, berkelahi, ya, merampas hak orang, menzalimi manusia, maka Allah sama sekali tidak butuh kepada saum dia. Dalam pengertian, sudahlah, nggak ada gunanya seolah-olah dia bersaum, menahan dari makan dan minum. Hadisnya sah, diriwayatkan Bukhari, nggak ada masalah tentang hadis ya. Tetapi perlu diketahui bahwa bukan makna daripada hadis ini berarti saumnya batal. Ya, sempat terjadi di depan saya seorang di bulan hari Ramadan sudah sore hari berkelahi. Tiba-tiba dia pulang, dia bilang, "Saya batal sudah minum." Loh, kenapa? "Saya habis pukul orang tadi." Nah, keliru. Ya. Saumnya tetap sah, tetapi dia tidak mendapatkan ganjaran dari saumnya itu. Dari sisi kewajiban sudah dia tunaikan, yakni sudah menahan makan, menahan minum, menahan perkara-perkara yang membatalkan saumnya. Ya. Tapi dia tidak mendapatkan keutamaan dan ganjaran atau ajr daripada saumnya itu tadi. Ini yang perlu diketahui. Ya, tidak di beberapa siaran radio, ya, dijelaskan itu pada kajian Ramadan bahwa yang nggak bisa, yang masih menghibah, membicarakan orang atau berkelahi, maka sudahlah buku aja. Nggak benar, keliru. Nah, jadi tetap dia mempertahankan saumnya, dia beristighfar, wajib taubat kepada Allah karena dia telah melakukan sebuah kemaksiatan, tetapi saumnya tetap berjalan. Nah, yang berikutnya adalah perkara yang boleh dilakukan di siang hari bulan Ramadan. Perkara-perkara yang boleh dilakukan pada siang hari bulan Ramadan. Di antaranya adalah memasuki waktu subuh dalam keadaan dia masih junub. Sudah azan ini subuh, ya. Sudah azan subuh, ya. Dalam keadaan dia masih junub, belum mandi janabah, belum sempat mandi suci, mandi besar. Ada yang menyatakan bahwa wah kalau gitu ya nggak sah saumnya. Nah, ini akan terjawab dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahkan sebagiannya muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Ummul Mukminin Ummi Salamah, ya, dari dua istri Rasul ini.
Aisyah dan Ummu Salamah. Nah ini akan terjawab dengan praktek langsung sang uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Aisyah dan Ummi Salamah menyatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekali dua kali, pernah beberapa kali masuk waktu subuh ya, dalam keadaan masih junub. Oh, mungkin junubnya karena mimpi. Dipertegas oleh Aisyah dan oleh Ummu Salamah bahwa sebab junubnya adalah karena bergaul dengan istrinya, karena jima. Dengan tegas dinyatakan oleh Aisyah dan Ummi Salamah ya. Tapi ini Rasul ya, boleh istri Rasul menceritakan, karena Rasul itu perbuatannya, perkataannya adalah syariat ya, bukan kemudian kita menceritakan. Nah, ini dilarang oleh Rasul SAW, dilarang dan dikecam keras seorang suami atau seorang istri menceritakan urusan rumah tangganya, terkhusus urusan yang paling rahasia dari urusan rumah tangganya. Haram hukumnya. Tetapi Aisyah sebagai amanat ilmiah, karena perbuatan Rasul itu dan perkataannya sebagai uswah, sebagai syariah bagi umat Islam, maka disampaikanlah amanat ini oleh dua istrinya, bahwasanya Rasulullah SAW dahulu masuk waktu subuh dalam keadaan masih junub. Nah, disebabkan karena jima. Oh iya, mungkin Rasulullah, kemudian dijelaskan, kemudian baru Rasulullah setelah itu mandi dan saum ya, melakukan saumnya. Oh iya, mungkin saja Rasulullah, mungkin ada yang mengatakan saum pada waktu itu karena menghargai bulan Ramadan. Tapi mungkin saja beliau itu mengqadha nanti di hari yang lain. Mungkin saja, kan ada pertanyaan seperti ini. Ada yang mengira, menyangka. Hal ini dipertegas oleh Ummu Salamah ya, dalam riwayat Al-Imam Muslim dengan perkataannya wala yaqdi. Rasulullah mandi, bersaum, dan tidak kemudian di hari lain mengqadhanya. Berarti saumnya sah, asal jimaknya tidak dilakukan setelah waktu subuh. Tetapi ya, sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu tentang bahwasanya jima merupakan salah satu pembatal saum. Lah, atas dasar itu saumnya seseorang yang masuk waktu subuh ketika itu dia masih junub sah-sah saja. Silahkan mandi untuk melakukan sholat dan tidak perlu mengqadha di hari lain. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan mungkin saja dia mengqadha, bisa terbantah dengan riwayat hadits Ummi Salamah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, disampaikan, fadhal. Nah, tidak bersaur, tidak disebutkan bahwa Rasulullah berjima. Mungkin saja jimaknya sebelum sahur, bisa saja kan. Cuma mandinya tertunda. Mungkin tertundanya karena sahur, beliau makan sahur ya, karena sudah kita bahas kan ya tentang makan sahur. Waktu yang terbaik adalah waktu yang terdekat dengan waktu subuh, bukan tengah malam hari. Sudah kita bahas dalil-dalilnya. Lah, tidak disebutkan di sini waktu jimaknya, tetapi yang jelas bahwa waktu mandinya setelah memasuki azan subuh. Nah, ada yang lainnya? Fadhal. Kalau kita sendiri sebaiknya kita ini udah besok harus mandi dulu. Itu ada aturannya. Apa kalau mengelur-elur waktu sudah selesai juga? Ya. Karena sesuai dengan hadis tadi, bahwa ini karena hadis begini tidak pernah elur-elur ya. Oh iya. Pembahasan kita sebenarnya sedang pembahasan tentang hukum, ya. Boleh, tidak, halal, haram, makruh, mubah. Ini saja pembahasannya. Kalau berbicara tentang afdaliyah, maka jawabannya Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Ya.
maka hendaknya berlomba-lomba, fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian di dalam meraih ampunan dari Allah. Lah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan sengaja untuk mengajarkan kepada umatnya bahwa seperti itu bukan pembatal saum, tetapi sebaiknya bagi seorang muslim, ya, ini akan kita bahas sebenarnya dalam kitab Taharah. Boleh nggak seseorang menunda mandi junubnya? Boleh. Kalau pertanyaannya boleh, ya boleh. Tapi mana yang afdal? Bersegera. Loh, Rasulullah kok menunda? Bukan sering, pernah dilakukan untuk menunjukkan kepada umat bahwa yang seperti itu bukan haram hukumnya, ya, sehingga jangan dikira oleh salah seorang umat bahwa yang seperti itu haram, batal saumnya, tidak. Tetapi kalau mana yang afdal, maka bersegera tentunya seorang dalam keadaan suci itu lebih baik supaya dia mudah berzikir dan seterusnya. Berzikir dalam keadaan suci kan lebih baik, kan begitu. Kalau masalah menunda, boleh. Pernah dalam riwayat hadis Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Abu Hurairah menyatakan, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu junuban. Nah, aku pernah bertemu Rasulullah di turuqil Madinah, di sebuah jalan di Madinah dalam keadaan saya junub pada waktu itu. Fankanastu, kemudian aku mundur sembunyi-sembunyi, menghindar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, menghindar. Kemudian Abu Hurairah pulang mandi, ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah ketika datang lagi, kemana engkau wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, inni kuntu junuban wa karihtu an ajlisa ma'aka ala ghairi tahar. Waktu itu saya junub ya Rasulullah tadi, saya ini malas atau nggak enak duduk bersamamu dalam keadaan saya masih junub. Kemudian Rasulullah menyatakan, innal mu'mina la yanjus, sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah najis. Ya silakan duduk walaupun junub nggak apa-apa, maksudnya Rasulullah begitu. Lah, hadis ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah sempat atau pernah menunda mandi junubnya. Tidak kemudian Rasulullah menyatakan nggak boleh gitu, begitu junub langsung mandi. Nggak pernah Rasulullah. Diam Rasulullah, hanya menyatakan mukmin itu nggak najis. Silakan duduk waktu kita dalam keadaan junub menerima tamu, ya boleh. Itulah maksudnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi kalau tentang bolehnya boleh, tetapi mana yang afdal adalah menyegerakan mandi junubnya. Nah, mungkin ada yang lainnya perlu ditanyakan sebelum pindah. Fadhil. Iya. Nah, ini yang akan kita bahas. Ini sekarang ini yang akan kita bahas, hukum mencumbu dan yang berkaitan dengan masalah mencumbu itu. Nah, yang belum nikah nggak boleh denger ini. Nggak apa-apa, lawang Islam itu ilmiah, nggak apa-apa. Nah, jadi para hadirin, kalau sudah selesai kita pindah masalah yang berikutnya dari yang tadi, yaitu hukum ihtilam di siang hari. Ihtilam itu mimpi basah, ya, mimpi basah di siang hari. Kita sudah tahu bahwa jima di siang hari membatalkan shaum, ya. Tapi sekarang ihtilam, mimpi basah di siang hari. Apakah kemudian seorang yang bangun, waduh saya mimpi basah tadi, oh sudahlah minum air, minum kopi, minum teh, batal shaum saya? Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Jawabannya bahwa mimpi basah itu tidak membatalkan shaum. Loh Ustaz, bukankah sudah dia mengeluarkan maninya, air maninya? Ya, mengeluarkan air mani dalam kondisi seperti itu bukan dengan kemampuan dia, di luar batas kemampuan setiap pribadi. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan yang lainnya, nam ufiya li ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukriha alaih, dimaafkan kepada umatku perkara-perkara yang dia lakukan karena kesalahan atau karena kesalahan maksudnya tidak sengaja, atau karena lupa atau karena dipaksa. Ini dimaafkan.
maka dengan itu saumnya tetap sah. Maka dia tetap mandi junub, ya, diusahakan bersegera mandi junubnya. Ditunda gimana? Ya boleh, cuma sebaiknya, afdolnya cepat, ya, cepat dilakukan. Lah, dengan begitu mimpi basah di siang hari bukan bagian daripada pembatal saum. Nah, sampai di sini ada yang perlu disampaikan sebelum pindah masalah yang berikutnya. Nah, ya, monggo. Tidak batal saumnya. Nah, tidak pula diwajibkan membayar kafarah. Nah, tapi yang laki itu, nah, nggak tahu kira-kira saum nggak dia? Memperkosa. Nah, jadi yang laki itu wajib bertaubat, berjanji itu tidak mengulanginya, batal saumnya, wajib membayar kafarah. Nah, dan meminta maaf kepada pihak keluarga. Nah, tafadhal. Tidak membatalkan saum. Iya. Dia tidur kan? Iya, tidak membatalkan saum. Nah, barakallahu fiik. Atau dengan gambaran lain, mungkin seorang sebelum tidur dia mikirkan, ya, tidak tidur tapi mikirkan, kan bisa terpengaruh dia waktu tidurnya. Nah, memikirkannya itu semestinya nggak boleh kalau kepada bukan istri, ya. Kalau kepada istri boleh. Nah, pada selain yang dihalalkan, tidak boleh bagi dia memikirkan, haram hukumnya. Lah, tapi tiba-tiba ihtilam karena itu, maka tetap ihtilamnya tidak membatalkan saum. Tetapi perbuatan seperti itu yang dia lakukan, sebaiknya dia atau seharusnya dia hindarkan, dia tinggalkan. Nah, kita pindah masalah yang berikutnya, hukum mencium atau menjumbu istri di siang hari bulan Ramadan. Nah, di waktu saum tentunya. Kalau musafir sudah kita bahas kan, ya. Kalau musafir boleh, bukan hanya menjumbu, menjima pun boleh di waktu safar, ya, sudah kita bahas. Tapi sekarang pembahasannya dia mukim, tidak sakit, mencumbu atau mencium istrinya, apa hukumnya? Ini yang akan kita bahas dalam pembahasan yang kedua ini. Nah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, mungkin ada orang membahas, biasanya cenderungnya umat itu membahas atau menjawab, menilai dan menyikapi biasanya pakai perasaan. Ah, masa saum gitu, masa pantas ya mencium istri misalkan. Ah, nggak sepantasnya itu. Ini pakai perasaan. Tapi kalau secara ilmiah, nah ini kita lihat gimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya kan, itu mengurangi ketakwaan. Oh, berarti Anda menuduh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketakwaannya kurang. Kenapa? Mari kita dengarkan. Dalam hadits Aisyah dan yang lainnya dijelaskan bahwa kata Aisyah, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sha'im. Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium istrinya dan mencumbu bahkan istrinya dalam keadaan beliau shaum. Nah, walakinnahu amlakakum au amlakukum li irbihi. Tetapi kata Aisyah, diberi garis bawah, Rasul ini adalah orang yang paling mampu menguasai hawa nafsunya. Nah, ini yang jadi masalah sekarang. Dari sinilah terjadi sedikit perbedaan pendapat. Sebagian ulama sepakat bahwa boleh, tapi ada perbedaan antara makruh ataukah tidak makruh. Kepada siapa makruh atau kapan makruhnya, ini dibahas. Sebagian ulama menyatakan
mencium atau mencumbu istri makruh hukumnya bagi yang masih muda. Atau apalagi pengantin baru. Keliru, lawang zuatnya masih bulan Sya'ban, mestinya nanti bulan Syawal. Nah, jadi ini penting ya. Sebagian memberi batasan bahwa kalau masih muda nggak boleh, makruh. Bahkan kalau dia yakin bahwa dia tidak bisa menguasai nafsunya, bisa menjadi haram. Ini pendapat kedua. Pendapat pertama, batasannya ditentukan dengan batasan umur, muda ataukah tua. Kalau tua, tafadhol, silakan. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah sebuah hadis. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, uqabbilu imraati? Apakah boleh saya mencium istri saya?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, enggak boleh." Faja'a rajulun akhar, datang orang lain, "Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya?" Minta izin juga. Ya. Kata Rasulullah, "Naam, boleh, silakan." Terus penjelasan hadis berikutnya bahwa yang datang pertama orang muda, yang datang yang kedua sudah tua. Ini dalilnya. Nah, yang kedua, pendapat kedua menyatakan batasannya itu bukan masalah tua mudanya, tapi batasannya adalah apakah seorang itu syahwatnya gampang terpancing ataukah tidak. Kalau yang jenisnya gampang terpancing, ya, kata orang yang sumbu pendek, jadi gampang, ya, itu tidak boleh, makruh hukumnya. Tapi kalau sebaliknya, dia menguasai syahwatnya, maka boleh, mubah. Ini pendapat kedua. Nah, pendapat ketiga ada yang menyatakan haram secara mutlak. Nampaknya yang penting dibahas yang pertama dan yang kedua. Pendapat pertama dan kedua ini cukup pelik sedikit. Pendapat pertama tadi dalilnya apa? Datangnya seseorang, ya, yang minta izin dinyatakan boleh, yang lainnya tidak boleh. Ternyata yang boleh itu adalah orang yang sudah tua, yang tidak diizinkan yang orang masih muda. Lah, dibantah oleh pendapat kedua, hadis ini hadis yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Ini pertama, bantahannya. Bantahan kedua, ya, adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, sebuah hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, "Ahwa ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyuqabbilani." Suatu hari Rasulullah merunduk, ya, kepadaku, hendak menciumku. Kata Aisyah, hendak mencumbu Aisyah. Lah, fakultu, aku berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni shaimatun." Saya ini sedang saum sekarang. Kemudian Rasulullah nyata, "Wa inni shaim." Dan aku juga saum. Sama, kata Rasulullah. Faqabbalani. Kemudian Aisyah menyatakan bahwa Rasulullah kemudian menciumku. Nah, lah, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Al-Hafidh ini pensyarah, penjelas terhadap Sahih Bukhari, seorang imam besar dari mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa batasan boleh dan tidaknya seorang itu mencium bukan masalah umur. Kenapa? Karena Aisyah pada waktu itu masih muda. Aisyah itu dinikahin Rasul umur berapa? 6 atau 7 tahun? 9, ya? 9. Nah, kemudian baru Rasulullah menggauli Aisyah 2 tahun atau 3 tahun setelahnya, umur 12 tahunan kurang lebih pada waktu itu.
Nah, lah Aisyah masih muda. Rasulullah meninggal, Aisyah masih umur 18 tahun. Bayangkan, masih muda, sangat muda sekali. Berarti Aisyah waktu dicium oleh Rasulullah SAW masih sangat muda. Sehingga batasan muda dan tidak muda itu bukan batasan boleh tidaknya. Oh, itu kan perempuan, Ustaz. Loh, kalau perempuan kenapa? Sama saja, perempuan juga bisa bangkit syahwatnya, apalagi yang masih muda. Ya, ini bentuk pendalilan siapa? Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari jilid yang keempat. Kemudian juga disebutkan oleh sebagian ulama yang lainnya, hadis yang tadi Aisyah menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa yubashiruni. Nah, au yuqabbil wa yubashir wa huwa shaim. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau shaum mencium dan mencumbu istrinya. Ya. Padahal istri-istri Rasulullah rata-rata muda. Baik Aisyah, Hafsah, Zainab rata-rata muda. Nah, cuma Ummi Salamah yang agak tua. Ya. Ini yang agak tua. Nah, lah atas dasar itu pembatasan umur bukan pembatasan yang mutlak, tetapi pembatasan yang lebih tepat adalah seseorang itu bisa menguasai dirinya ataukah tidak. Berarti relatif, Ustaz, ya relatif. Masing-masing harus berusaha untuk mengetahui kadar dirinya. Silahkan, ya. Dalam hal ini boleh dia mencium, mencumbu istrinya, ya, di siang hari bulan Ramadan. Tinggal permasalahannya sekarang ada kemungkinan satu dari dua kemungkinan yang terjadi. Bisa dengan sebab mencumbu dia hanya sebatas atau bahkan bisa tiga hal: keluar madhi, atau bahkan sampai mengeluarkan mani, atau tidak keluar apa-apa. Ya, masing-masingnya ini dibahas oleh ulama. Kalau tidak keluar apa-apa nggak jadi masalah, pembahasannya kembali kepada yang tadi. Tapi kalau sampai keluar madhi, ya, nah saya pikir bisa dipahami apa itu madhi, ya. Nah, apakah saumnya batal ataukah tidak? Sebagian ulama menyatakan saumnya batal kalau keluar madhi. Bahkan sempat dinukilkan pendapat ini dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Penukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada dua riwayat. Sebagian menyatakan tidak membatalkan, penukilan yang lainnya menyatakan batal. Karena memang rupanya ada kemungkinan Syekhul Islam sempat berubah pendapatnya. Ya. Ala kulli hal, yang lebih saya yakini dalam permasalahan ini bahwa keluarnya madhi karena mencumbu, ya, atau mencium istri tidak membatalkan shaum. Nah, ini insyaallah pendapat yang lebih kuat yang dipilih oleh kebanyakan para ulama, mayoritas ulama, tidak membatalkan shaum. Tinggal sekarang kalau mengeluarkan mani, bukan jima tadi, ya, bukan jima. Ya, bergaul itu bersenggama berbeda dengan bercumbu. Nah, ini kalau bercumbu kemudian sampai mengeluarkan mani, apa ini hukumnya? Apakah membatalkan shaum ataukah tidak? Sebagian ulama menyatakan bahwa itu membatalkan shaum, dan ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama, membatalkan shaum, wajib untuk mengqadhanya di hari lain, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Apa maksudnya? Baik keluar maninya itu disengaja, nggak jima tapi disengaja, mencumbu istri terus sampai disengaja dia mengeluarkan mani. Bisa terbayangkan ini, ya? Nggak sulit kan, ya? Bisa dipahami. Alhamdulillah. Baik disengaja ataupun tidak disengaja, kalau keluar mani disebabkan dia mencumbu istri atau mencium istri, maka batal shaumnya dan wajib mengganti di hari lain. Hanya saja kalau disengaja dia berdosa, ya. Kalau tidak disengaja batal shaumnya tapi dia tidak berdosa. Ini bedanya antara disengaja dengan tidak disengaja.
Apa perlu saya ulangi? Saya pikir paham sudah ya. Nah, pendapat kedua, tadi kita masih di pendapat pertama ini, bahwa keluar mani membatalkan shaum. Hanya saja disengaja atau tidak disengaja, dalam pengertian dosa ataukah tidak dosa, ini masalahnya. Pendapat kedua menyatakan keluar mani selama bukan dari jima, maka tidak membatalkan shaum, karena bukan jima. Nah, ya. Dalil yang menyatakan bahwa mengeluarkan mani itu adalah membatalkan shaum, hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah menyatakan as-shaumu kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, seluruh amalan anak Adam ini untuknya, illa siyam fa innahu li, kecuali shaum sesungguhnya itu untukku, wa ana ajzi bih, yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, di mana orang ini tadi, hambaku ini tadi, dengan sengaja dia meninggalkan makanannya dan minumannya, kemudian syahwatnya karenaku. Nah, kalimat syahwatnya ini tadi, kata jumhur, yang dimaksud syahwat di sini adalah keluarnya air mani, baik karena jima ataupun bukan karena jima, atau karena apa, bercumbu. Kalau ihtilam tidak masalah. Nah, keluarnya mani itu adalah puncaknya syahwat. Dengan itu barang siapa yang mengeluarkan mani, baik disengaja ataupun tidak disengaja karena mencumbu, ya, maka dengan itu batal shaumnya. Nah, ini dalilnya. Bisa dipahami bentuk pendalilannya, bukan dalilnya tapi bentuk bagaimana istimbab pengambilan hukumnya ini tadi. Ya. Kalau begitu, sekarang pendapat yang kedua yang menyatakan tidak membatalkan. Dijelaskan bahwa yang dimaksud syahwatahu, kalimat meninggalkan syahwatnya dalam hadis itu adalah jima saja, bukan yang lainnya. Ya, bukan yang lainnya. Karena termasuk syahwat juga mencium dan mencumbu. Ternyata Rasulullah melakukan hal itu. Siapa yang berani menyatakan bahwa mencium istri dan mencumbunya itu bukan bagian daripada syahwat? Syahwat. Rasulullah melakukannya. Sehingga yang dimaksud dengan hadis tadi adalah jima, bahwa hamba tersebut telah meninggalkan makanannya dan minumnya serta syahwatnya. Yang dimaksud syahwat di sini adalah jima saja. Sehingga dengan itu orang yang mengeluarkan mani bukan karena jima tidak membatalkan shaum, tidak wajib mengqadha. Hanya saja, kata dia, kata kelompok kedua ini, kalau mengeluarkan maninya dengan sengaja, baik dengan jalan yang halal ataupun batal, karena menghukumin batalnya shaum itu hukum tersendiri. Ini maksudnya dari kelompok kedua. Mana yang lebih kuat? Nah, ini yang berat. Sampai hari ini saya lebih condong pada pendapat pertama. Lebih condong kepada pendapat pertama yang menyatakan bahwa keluarnya mani, baik dengan jima ataupun yang lainnya selain daripada ihtilam, selain daripada mimpi basah, baik dengan jalan yang halal ataupun yang haram, baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka shaumnya batal, wajib mengqadha di hari yang lain. Nah, wajib mengqadha di hari lain. Ini yang lebih saya yakini. Wallahu a'lam bishawab. Sudah saya kemukakan dalil masing-masingnya. Para hadirin bisa memilih. Ada yang perlu disampaikan sebelum pindah masalah yang berikutnya? Iya. Ya. Sekarang mengeluarkan mani dengan sengaja, mencumbu istri, misalkan dengan sengaja sampai keluar, selain jima loh ya, selain jima.
apakah kemudian terkenai membayar kafaroh, kewajiban membayar kafaroh? Karena nanti kita akan bahas bahwa orang yang melakukan jima di siang hari Ramadan dengan sengaja, maka wajib membayar kafaroh. Akan kita bahas bagaimana bentuk kafarohnya, tata caranya, bagaimana, semuanya dibahas. Tapi secara singkat sekarang hukumnya, apa terkenai kafaroh atau tidak? Jawabannya tidak. Yang terkenai kafaroh hanya jima saja, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dia mengeluarkan air mani karena mencumbu istri, maka dia tidak terkenai kafaroh. Kafaroh itu hukum denda tersendiri berkaitan dengan masalah jima saja. Nah, sebagaimana insya Allah kita akan bahas. Mungkin ada yang lainnya. Nah, tafadhal. Monggo. Tafadhal, di sini masjidnya Masya Allah masih luas. Tafadhal sini. Tamam. Dia berjima tapi dia nggak ngerti bahwa hukumnya. Nah, tetap melakukan kafarah. Iya. Bukan berarti tidak ada beda pendapat di sini ya, tapi saya jawab secara singkat. Nah, membayar kafarah tetap. Nah, sabar. Nah, tadi kan yang kebetulan saya pilih ya adalah pendapat jumhur, pendapat mayoritas yang menyatakan bahwa keluarnya air mani itu membatalkan saum. Lalu kalau sudah kadung batal, ini jam 9 pagi, apakah orang yang sudah batal ini tadi tetap harus menahan makan dan minum sampai waktu berbuka nanti maghrib, atau boleh dia makan dan minum? Sebagian ulama menyatakan harus dia menjaga atau menahan dari makan dan minum untuk menghormati bulan Ramadan. Jawabannya tidak ada dalil yang mengharuskan seseorang yang sudah batal saumnya untuk menahan makan dan minum. Silahkan makan dan minum, tapi bukan kemudian terang-terangan di pinggir jalan, di rumah minum makan, ya buat sembunyi-sembunyilah ya. Nah, tetap boleh makan dan minum. Berikutnya adalah masalah tentang siwak. Nah, bersiwak, sikat gigi, boleh apakah tidak? Kalau yang ini agak lebih mudah, bukannya sepakat para ulama tapi hampir-hampir sepakat bahwa siwak boleh di siang hari Ramadan. Nah, karena Rasulullah SAW menyatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah wa fi riwayah inda kulli wudu. Kalau bukan karena kekhawatiranku memberatkan umat ini, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak, menggosok gigi pada setiap hendak sholat, dalam riwayat lain ketika setiap hendak wudu. Nah, padahal kita berwudu, duhur wudu, subuh wudu, asar wudu, ya. Nah, ini gimana? Jawabannya boleh bersiwak. Loh Ustaz, katanya kalau setelah duhur sampai maghrib nggak boleh bersiwak, tetapi kalau sebelum duhur boleh. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Lafadznya begini. Nah, idza shama ahadukum fala yastaku aw na'am falahu an yastak qabla al-ghada falaysa lahu an yastak ba'da al-ghada. Nah, jika salah satu di antara kalian bersaum, maka silahkan bersiwak sebelum waktu zuhur dan tidak boleh bersiwak di waktu setelah zuhur. Dalam riwayat lain,
idza kuntum shaimin fastaku. Nah, qabla al-'ashi wa la tastaku ba'da al-'ashi. Yani sama maknanya kurang lebih lafaz-lafaz hadisnya, yang maknanya melarang bersiwak setelah masuk waktu duhur ke atas sore ini. Ya kayak gini nggak boleh bersiwak. Tapi hadis ini dijelaskan oleh para ulama muhaddisin baik di zaman ini maupun sejak zaman dahulu, bahwa hadis ini bukan hanya dhaif, bukan hanya sekedar lemah begitu, tetapi mungkar. Hadisnya mungkar. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Silahkan bersiwak, bergosok gigi. Apa boleh Ustaz di zaman ini pakai pasta gigi? Para ulama di masa ini menyatakan boleh pakai pasta gigi, silahkan. Nah, yang menyatakan tidak boleh bersiwak boleh baik di waktu pagi maupun siang maupun sore, di antaranya adalah berdalilkan dengan hadis la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Nah, bau mulutnya seorang yang shaum itu di sisi Allah lebih harum dibandingkan aromanya misik, ya. Berarti biarkan saja baunya, jangan dihilangkan. Nah, berdalil begitu. Ini dibantah oleh Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Mu'adz. Ternyata pendalilan ini sudah ada di masa dahulu. Ya, ada seorang nggak mau bersiwak dengan alasan untuk membiarkan bau mulutnya. Ketika ditanya kenapa, loh, bau mulutnya orang yang bersom itu lebih baik di sisi Allah dibanding aromanya misik. Ya maksudnya bukan begitu. Kata Mu'adz, kita tidak diperintahkan untuk membiarkan baunya mulut. Nah, jadi bersiwak. Nah, silahkan. Nah, jadi nggak dibuat-buat baunya itu. Nah, kalau pengen lebih mantap lagi baunya, ya setelah sahur jangan sikatan sisan. Nah, terus lebih mantap. Nah, jadi lebih apa ya? Dengan itu siwak tidak membatalkan shaum. Yang berikutnya adalah berkumur. Berkumur di waktu siang hari, di waktu shaum. Ada orang subhanallah sengaja tidak berkumur ketika shaum kalau wudu. Atas pendapat sebagian ulama bahwa wudunya tidak sah kalau tidak berkumur. Ya, kalau wudu tidak sah berarti sholatnya tidak sah. Sebagian ulama menyatakan wajib berkumur di waktu shaum, dan itu pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Pembahasannya nanti di kitab Taharah. Nah, Rasulullah SAW shaum di Ramadan ataupun di luar Ramadan juga bersaum, beliau berpuasa. Tetapi tidak pernah dinukilkan bahwa Rasulullah meninggalkan kumur. Tidak pernah dinukilkan bahwa Rasulullah meninggalkan madmadah, yaitu berkumur itu. Nah, tetap berkumur. Nanti gimana sisa airnya? Ya berludah, ya, tapi jangan berlebihan pula. Nah, biasa. Nah, jadi boleh saja. Bahkan kalau berwudu wajib berkumur. Nah, temannya berkumur al-istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Ya, ini namanya istinsyak. Namanya istinsyak. Boleh nggak di waktu shaum? Boleh, bahkan wajib kalau berwudu, di saat berwudu, tapi ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya. Tentang wajibnya, keumuman hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Ya, hadits Abi Hurairah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya Rasulullah menyatakan, "Idza tawadda'a ahadukum falyastanshiq biminkharihi minal ma' thumma liyantathir." Jika salah satu di antara kalian berwudu, hendaknya beristinsyak, perintah dari Nabi. Beristinsyak ketika berwudu. Berwudu baik di bulan puasa maupun tidak di bulan puasa, tetap kita berwudu. Maka tetap harus beristinsyak. Lah, aturan mainnya diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari hadis seorang sahabat yang bernama Laqit bin Sabirah. Seorang sahabat bernama Laqit bin Sabirah menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima."
bersungguh-sungguhlah ketika beristinsyak, yakni narik airnya itu, menghirupnya jangan nanggung-nanggung, ya. Nanti akan dibahas juga dalam kitab Taharah, tata cara bersuci, ya. Hiruplah yang kuat, jangan kuat-kuat nanti masuk kepala pusing, ya. Artinya serius gitu. Kecuali di waktu shaum, jangan terlalu nariknya, ya. Kata Rasulullah, kecuali di waktu shaum tarik tapi pelan-pelan, ya. Wah, nanti masuk Ustaz. Ya kalau nggak sengaja nggak apa-apa, kalau nggak sengaja. Tapi kalau sengaja nggak boleh. Kan ada mungkin orang sengaja ngelak, dihirup pusing-pusing dikit nggak apa-apa, yang penting masuk. Nah ini nggak boleh, batal kalau begitu. Bisa-bisa batal shaumnya. Atas dasar itu istinsyak, menghirup air ketika berwudu, begitu juga madmadah, yaitu berkumur, tetap hukumnya wajib baik di saat dia shaum ataupun tidak shaum. Nah, ada yang perlu disampaikan kaitannya dengan masalah ini sebelum pindah masalah yang berikutnya. Nah, kalau gitu kita pindah masalah. Tafadhol. Akan dibahas. Nah, yang kaitannya dengan yang tadi saja. Allah barik fiik. Nah, nggak ada, kita lanjut. Ya, monggo, pasti. Kayu arak itu. Caranya. Iya. Iya. Pakai tadi disebutkan bahwa kalau pakai gosok gigi, geraham juga mudah digosok. Kalau pakai kayu gimana? Juga bisa geraham. Jadi bisa nyentuh semua gigi. Pakai siwak itu bukan hanya di depan, tapi semua gigi bisa dilakukan. Bisa. Sama fungsinya dengan sikat gigi, bisa. Nah, yang juga kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang atau sebagian saudara kita yang masih awam, bahkan nggak awam pun ada, yaitu setiap Ramadan atau khususnya setiap shaum sering meludah, terbat. Bahkan kalau dia ngaji ditaruhin tempat meludah, katanya orang Maduranya pecopaan, iya. Betul. Apa bahasa Jawanya apa itu? Apa? Python. Iya. Iya nih itu. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga setiap ngaji mudah. Apa yang seperti ini memang itulah contoh yang sebenarnya dari Rasul atau gimana? Apakah itu membatalkan shaum, menelan ludah? Jawabannya, menelan ludah tidak membatalkan shaum. Ya, dan tidak perlu kita memaksakan diri harus berludah sebentar-sebentar keluar rumah, sebentar-sebentar kamar mandi, sebentar-sebentar bawa tisu, atau bawa python itu tadi ya. Betul namanya python ya. Kalau saya khawatir keliru makrajnya, nanti maknanya berbeda. Lah, Rasulullah SAW juga shaum, Khulafaur Rasyidin juga shaum, sahabat shaum. Tidak pernah dinukilkan bahwa Rasulullah terus meludah. Nggak pernah dinukilkan Khulafaur Rasyidin memegang python itu wala berludah di mana-mana. Nggak ada. Ini saya pikir terlalu memberatkan diri, padahal Islam itu agama yang mudah. Jangan terlalu diberat-beratkan, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat shaum itu sendiri, pernah kita bacakan, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kemudian apa setelah itu? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu hanya menghendaki untuk kalian kemudahan, dan sama sekali Allah tidak menginginkan kesulitan. Meludah terus ini termasuk menyulit-nyulitkan diri, memberatkan, dan tidak pernah dicontohkan oleh sang uswatun
hasanah. Loh, ini kan baik. Kalau baik mesti diajari oleh Nabi. Kalau baik berarti sudah diajarkan oleh Nabi. Bahkan hati-hati para hadirin, ini prinsip penting setiap muslim, bahwa setiap amalan ibadah, baik akidah maupun doa, zikir ataupun amalan-amalan yang lainnya, yang baik semuanya sudah diajarkan oleh Nabi. Yang kemudian Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini kata Allah telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan perlimpahan nikmatku kepada kalian, wa raditu lakumul islam dina, dan aku telah ridha Islam ini sebagai agama bagi kalian. Islam yang mana yang Allah ridhai? Islam yang dulu Rasulullah masih hidup bersama sahabatnya, diajarkan, difahami dan diamalkan oleh sahabat. Ini Islam, nggak perlu dikurangi dan nggak perlu ditambah. Bukan nggak perlu, nggak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Nah, sampai-sampai Al-Imam Malik, gurunya Al-Imam Syafi'i, menyatakan dengan tegas, man amila amalan lam yakun fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu hasanan faqad ittahama Muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa yang berbuat suatu amalan tertentu yang tidak pernah ada, tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa itu, sementara dia memandang amalan tersebut sebagai amalan yang baik, amalan yang hasanah, maka dia telah menuding atau menuduh Nabi Muhammad mengkhianati amanat risalah ini. Hati-hati, ada orang menyatakan, ya walaupun nggak ada tapi kan baik. Loh, kok enak? Ini Islam. Saya pernah selalu menyatakan, dalam urusan dunia nggak boleh begitu, kan begitu. Nah, dalam urusan dunia nggak boleh. Sering saya permisalan urusan obat-obatan dulu, ya. Ini kebetulan ada Pak Dokter, kebetulan ya, Pak Dokter nulis resep terus nambah-nambah sendiri, kan nggak boleh itu. Nah, seenaknya diberi resep oleh dokter obat 3 kali sehari diminum seminggu, si pasien menyatakan kurang mantep kalau seminggu. Asalnya tambah 10 hari, bilang ke apotekernya, maaf Pak ya, 10 hari aja ini, kalau sehari 3 kali kurang mantep ya, supaya lebih cepat sembuhnya lebih baik 5 kali sehari. Nah, ini kan rusak akhirnya aturan. Lah kalau dalam urusan dunia aja nggak bener, apalagi urusan agama. Jadi Islam sudah sempurna sejak meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu diketahui bahwa memaksakan diri dengan perbuatan seperti itu termasuk perbuatan tercela dalam Islam. Nah, masih tersisa beberapa perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara yang mubah, boleh dilakukan bagi orang yang saum, tapi waktu sudah cukup lewat. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian berikutnya di hari Sabtu di waktu dan tempat yang sama, insyaallah. Sampai di sini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah, sebagai taqarrub di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.